Halo teman-teman semua, di video kali ini kami yang beranggotakan Yosafat Naftael, Stefani Yoki, Maria Krista, Felicia Ratriana, dan Yosefin Indiswara akan menjelaskan mengenai website yang dapat digunakan sebagai media pemasaran. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan selamat menonton! Pembahasan mengenai website diawali dengan sejarah internet. Internet berasal dari kata interconnecting networking yang berarti hubungan dari berbagai komputer dan platform yang membentuk sistem jaringan di seluruh dunia melalui jalur telekomunikasi. Pada tahun 1969, DARPA mengembangkan proyek jaringan komunikasi data antar berbagai komputer yang disebut ARPANET. Kemudian jaringan ini terus dikembangkan hingga ditemukannya aplikasi pertama di internet yaitu FTP atau File Transport Protocol. Pada tahun 1986, USNSF mendukung pembuatan TCP/IP yang didanai oleh organisasi NSFNet. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer antar universitas di Amerika dengan kecepatan 56 kbps. Pada tahun 1987, berdiri sebuah Internet Service Provider yang bernama UUNet. Pada tahun 1996, muncul ISP lain dan aplikasi-aplikasi di internet termasuk website. Website sendiri ditemukan oleh Sir John Tim Berners-Lee pada tahun 1991 dengan nama WWW atau World Wide Web. Kemudian pada tanggal 30 April 1993, CERN terus mengembangkan WWW dan akhirnya menginformasikan bahwa WWW dapat diakses oleh semua orang secara gratis. Website secara dinamik dikonversi menjadi HTML atau Hypertext Markup Language dan dapat diakses melalui sebuah program software yang disebut web browser. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian karakteristik website. Menurut Suyanto, karakteristik website yang baik itu ada 7. Pertama, usability. Ini berkaitan dengan dapatkah user menemukan cara untuk menggunakan website dengan efektif, atau dengan kata lain mudah untuk dipelajari. Kemudian yang kedua ada sistem navigasi atau struktur. Hal ini yang membantu pengunjung dapat dengan mudah mengoperasikan atau menggunakan website. Navigasi ini dapat ditampilkan dalam berbagai macam media, seperti teks, gambar, ataupun animasi. Kemudian yang ketiga ada desain visual. Desain website yang baik setidaknya memiliki komposisi warna yang baik dan konsisten, layout grafik yang konsisten, teks mudah dibaca, dan penggunaan grafik yang memperkuat isi teks, sehingga enak untuk dilihat. Kemudian yang keempat, ada konten. Nah, website yang baik harus memuat konten yang menarik, relevan, serta pantas untuk target audiensnya, sehingga gaya penulisan, tata bahasa, header, serta judul harus diperhatikan. Kemudian yang kelima ada compatibility. Ini artinya tampilan website harus dapat menyesuaikan dengan browser yang digunakan oleh user. Kemudian yang keenam ada loading time. Sebuah website sebaiknya memiliki loading time yang cepat. Bila website memakan waktu yang lama untuk diakses, itu akan membuat user merasa tidak nyaman dan tidak akan jadi untuk mengunjungi website tersebut. Kemudian yang terakhir ada interactivity. Ini berkaitan dengan melibatkan pengunjung situs sebagai user experience. Nah, dasar dari interactivity ini adalah hyperlinks dan mekanisme feedback. Hyperlinks ini biasanya berupa related links atau berita selanjutnya, dan feedback ini biasanya berupa komentar atau survei. Menurut Alizaki, pada tahun 2009, website memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, website dapat dijadikan sebagai media komunikasi yang efektif karena dapat menggabungkan berbagai macam orang dari berbagai macam wilayah untuk membentuk suatu forum. Yang kedua, komunikasi ini dapat terjadi secara efektif dan nyaman. Kemudian yang ketiga, sifat komunikasi terjadi secara cepat, tidak terbatas, dan sangat beragam. Dan yang keempat, adanya perpaduan antara gambar, teks, dan desain dalam suatu website. Yang kelima, website dapat menjangkau berbagai macam pelanggan dalam segi pemasaran dan dalam segi pendidikan dapat dijadikan sebagai acuan informasi ataupun mencari informasi. Selain itu, terdapat pula kelemahan website. Yang pertama, sewa yang mahal di dalam hosting web server jika membutuhkan space atau dalam membeli domain dan SSL. Yang kedua, feedback yang rumit jika ingin memberi komentar, berbanding terbalik jika Anda memberikan komentar pada sosial media, blog, ataupun WordPress.
Yang ketiga, mendapatkan kredibilitas lebih lama dibandingkan dengan bertemu langsung. Yang keempat, susah untuk mencapai target pengunjung. Dan yang terakhir adalah spam apabila Anda menaruh kontak perusahaan dalam website tersebut. Studi kasus kami menggunakan website kompas.id, di mana kompas.id merupakan suatu inovasi koran digital dari surat kabar cetak yaitu harian Kompas. Pada tahun 1965, Kompas mengeluarkan cetakan untuk pertama kalinya. Dan kemudian pada tahun 2017, Kompas mengeluarkan suatu inovasi koran digital melalui website kompas.id. Menurut data terakhir pada tahun 2018, sudah ada 35.000 pengguna dari website kompas.id. Selain itu, website ini telah mengandung 7 karakteristik website. Yang pertama yaitu usability, di mana website ini telah dirancang untuk mudah diingat, mudah dipelajari, serta mudah dipahami dari generasi X sampai generasi Z. Kemudian yang kedua adalah sistem navigasi. Yang pertama menggunakan media teks. Ketika para pengguna mengunjungi home dari kompas.id, terdapat berbagai pilihan navigasi teks dari sistem politik, kemudian opini publik, serta lainnya. Yang kedua, menggunakan layanan push notification web atau app. Yang ketiga adalah desain visual. Di sini website kompas.id secara konsisten menggunakan layout warna biru dan menggunakan huruf atau karakter yang mudah dan bisa dibaca oleh seluruh kalangan. Yang keempat adalah konten. Di sini seluruh isi konten dalam website kompas.id mengandung semboyan Kompas, yaitu amanat hati nurani rakyat serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai jurnalisme. Yang kelima adalah compatibility. Di sini website kompas.id menyesuaikan tampilan ketika para pengguna mau menikmati melalui PC ataupun melalui handphone. Dan di sini kompas.id memiliki kecepatan dalam mengakses. Yang terakhir adalah interactivity, di mana kompas.id menyediakan layanan memberi komentar kepada penggunanya agar tercipta komunikasi. Kelebihan dalam mengakses website kompas.id, yang pertama, kompas.id ini menjangkau segala kalangan dari generasi X sampai generasi Z. Yang kedua, memberikan kualitas konten terbaik. Yang ketiga, memberikan layanan interaktif melalui pemberian komentar. Dan yang keempat, kompas.id memberikan notifikasi untuk berita terbaru dan terkini bagi orang yang sudah verifikasi akun. Yang kelima, adanya perpaduan teks, gambar, dan grafik, sehingga website kompas.id terlihat lebih menarik. Terdapat pula kelemahan pada website kompas.id. Yang pertama, kita tidak dapat mengakses website ketika tidak registrasi. Jadi, waktu kita mau membuka website tersebut, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu atau berlangganan terlebih dahulu. Yang kedua, terbatasnya konten bebas akses dan perlu melakukan metode berlangganan. Sama halnya dengan poin pertama tadi, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu dan berlangganan. Yang ketiga, munculnya spam notifikasi atau berita terbaru. Untuk ini sedikit mengganggu apabila kita menghidupkan notifikasi yang berita terbarunya on kepada handphone atau PC kita. Yang terakhir, yang keempat, susah mendapat target pengunjung. Maka dari website kompas.id ini kita tidak bisa mencapai target yang diinginkan dari perusahaan. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.